Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi kedua ini kita akan membahas kembali, melanjutkan tentang sesi tentang kas kecil. Dalam pengelolaan kas kecil terdapat dua metode. Metode pertama adalah metode Impress Fund System. Dalam metode tersebut ada beberapa ciri dari metode Impress atau disebut juga dengan Impress Fund System. Pertama adalah bukti penggunaan dana kas kecil dikumpulkan oleh pengelola kas kecil. Pengisian dana kas kecil dilakukan dengan penarikan cek, bisa, yang sama jumlahnya dengan dana kas kecil yang telah digunakan, sehingga jumlah dana kas kecil kembali pada jumlah yang ditetapkan semula. Contohnya tadi sudah saya kemukakan adalah misalkan saldo petty cash atau limitasi petty cash sebesar 5 juta rupiah. Telah terjadi beberapa pengeluaran dana untuk membeli barang yang sifatnya rutin sebesar 4.750.000 rupiah. Sisanya sebesar X1. Ternyata pengeluaran berikutnya adalah sebesar lebih besar daripada X1. Misalkan X2. Maka dilakukan pengisian kembali atas pengeluaran-pengeluaran yang telah terjadi ditambah dengan X1. Ada beberapa langkah operasional dalam metode ini. Pertama adalah melakukan pembentukan dana petty cash, di mana petty cash ini diberi sejumlah uang tunai yang nantinya untuk pembayaran atas pengeluaran yang diperkirakan bisa memenuhi kebutuhan dalam waktu tertentu. Kenapa disebut dengan memenuhi kebutuhan dalam waktu tertentu? Karena begini, jika limitasinya sebesar 5 juta rupiah, ternyata pengeluaran-pengeluaran rutin yang selalu dilakukan atau sering dilakukan di perusahaan lebih dari 5 juta. Maka saldo limit 5 juta baru 2 hari sudah habis. Akhirnya dilakukan refill lagi atau pengisian kembali. Memang hal ini dikondisikan agar terjadi koreksi terhadap transaksi-transaksi yang sudah keluar. Wah, ini berarti terlalu boros. Kalau Anda pegang uang di dompet selalu 2 juta rupiah, terpakai sedikit gak akan terasa. Tetapi kalau diturunkan limitnya menjadi 1 juta rupiah, maka akan Anda terasa bahwa ternyata itu kurang, dan akan mulai mengerem atau menindaklanjuti terhadap pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya rutin. Dengan demikian terjadi efisiensi di perusahaan. Ya, kita lanjut lagi. Berikutnya adalah dana petty cash ini atau kas kecil digunakan untuk pembayaran transaksi pengeluaran, bukan penerimaan, ya. Tadi setelah yang untuk yang C, setelah dana kas kecil ini habis atau hampir habis seperti contoh yang saya kemukakan, maka kasir atau disebut juga dengan PCO atau Petty Cash Officer akan membentuk kembali dana kas kecil dan melakukan pengisian sejumlah nominal pengeluaran yang terjadi. Nah, tadi limitnya 45 juta rupiah, pengeluaran sebesar 4.750.000 rupiah, maka harus diisi kembali sebesar 4.750.000 rupiah, sehingga saldonya akan kembali lagi ke angka 5 juta rupiah sesuai dengan limitasi dari petty cash.
Berikutnya kita masuk ke dalam metode fluktuasi fund system. Metode ini biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan kontraktor. Kenapa demikian? Karena metode ini tidak membatasi terhadap transaksi atau pengeluaran dari suatu perusahaan, khususnya pengeluaran rutin. Kenapa demikian? Kalau begitu berarti metode ini boros dong. Bisa dilihat dari beberapa sisi. Kalau perusahaannya misalkan kontraktor, perusahaan tersebut sedang membangun atau melakukan peningkatan jalan atau mengaspal jalan. Ternyata batu atau pasirnya habis, harus dilakukan pembelian batu atau pasir pada hari itu juga, pada jam itu juga. Sedangkan biaya yang harus dikeluarkan besar. Dengan demikian, perusahaan dapat melakukan eksekusi langsung terhadap pengeluaran tersebut dengan metode fluktuasi atau fluctuating fund system, dengan tidak harus mengajukan dulu proposal, mengajukan dulu permintaan, kemudian permintaan tersebut di-ACC oleh manajer, kemudian dikirim ke kantor pusat, di-ACC oleh kantor pusat, dan seterusnya. Hal ini akan menambah panjang mekanisme dari pengeluaran uang. Seperti kita ketahui adalah metode ini untuk memangkas terhadap pengeluaran uang yang sifatnya rutin. Ketika waktu tersebut perusahaan dapat langsung membeli, tadi contohnya misalkan pasir ataupun batu untuk melakukan peningkatan jalan atau pengaspalan. Ini untuk perusahaan kontraktor. Ciri-ciri dari metode fluctuating fund system. Ciri-cirinya tadi sudah saya sebutkan. Sekarang kita masuk ke jurnal, di mana jurnal ini sesi akhir, jadi sesi ini cuma 1 dan 2. Akan saya berikan contoh dalam hal pembentukan dan pengurangan petty cash. Pertama, pembentukan dana petty cash. Anda bisa lihat di layar bahwa akan mendebet kas kecil atau mendebet petty cash sejumlah X1, kemudian dikredit sejumlah X1 pada kas. Saya ulang ya. Mendebet kas kecil atau petty cash dikredit ke kas sejumlah limitasi daripada petty cash. Kenapa kasnya dikredit? Karena kas besar posisi adalah debit. Pada saat dana tersebut diambil dari kas besar untuk dialokasikan ke dalam petty cash atau kas kecil, maka dana kas besar akan terkurangi sebesar X1 untuk dialokasikan di kas kecil atau petty cash. Sedangkan saldo kas besar adalah saldo debit. Untuk mengurangkannya adalah akan mengkredit kas. Debitnya adalah kas kecil. Ini pembentukan dana kas kecil. Kemudian setelah kas kecil tersebut digunakan, ini saya berikan contoh ke bawah ya. Pengisian kembali kas kecil. Misalkan kas tersebut sudah digunakan
sebesar Rp4.750.000. Di sini ada contohnya adalah Rp4.750.000 ini terdiri dari misalkan mendebet perlengkapan kantor. Nah, sebelumnya belum melakukan pendebetan terhadap biaya. Pada saat ingin melakukan pengisian kembali kas kecil atau petty cash, mulai dilakukan pendebetan atas perlengkapan kantor, pendebetan atas biaya listrik, pendebetan atas biaya transportasi, pendebetan atas biaya lainnya. Kreditnya adalah ke kas. Sehingga pada sesi ini, pada saat pengisian kas kecil, transaksi-transaksi tersebut baru diakui sebagai biaya. Ya, baru diakui sebagai biaya. Sebelumnya diakui sebagai biaya belum? Belum, karena masih menggunakan dana petty cash. Ini ada kelebihannya adalah pada saat dana petty cash ini keluar, laporan posisi keuangan jika dibuat harian, kalau di beberapa perusahaan misalkan di perbankan, bahkan laporan posisi keuangan bisa diterbitkan anytime. Per 5 menit Anda bisa lihat, per jam Anda bisa lihat perubahan-perubahannya, bahkan per hari Anda bisa lihat. Dengan demikian, saldo laba perusahaan akan terlihat masih bagus dikarenakan dana petty cash tersebut belum diakui sebagai biaya di bulan tersebut. Pada akhir bulan, walaupun saldo petty cash ini masih ada dan masih mencukupi, harus dilakukan jurnal, yaitu seperti jurnal B ini. Dengan demikian, pada saat akhir bulan, yaitu tanggal 31 setiap bulannya atau tanggal 30, laporan posisi keuangan akan mencerminkan angka yang sesungguhnya, yaitu angka yang telah dibukukan atas pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya rutin. Oke, demikian mahasiswa dan mahasiswi materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan setelah ini akan saya berikan soal kasus nanti yang Anda harus kerjakan terkait dengan petty cash. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.